sebenarnya ada satu jenis kecerdasan yang menjadi dasar dari kesembilan kecerdasan itu sebenarnya, yaitu kecerdasan intuisi. Intuisi. Kayak saya baru dengar ya. Masih dengar. Iya, baru dengar dari ya cuman di sini di omong kosong. Guys, masih di omong kosong. Lu kosong hanya di omong kosong. Ya, seperti kali ini kita pengen coba bahas seputar adanya kurikulum yang berubah-ubah ya, Mas. Benar ya. Ya, dan kita pengen tahu tuh perubahan kurikulum yang sedemikian cepat, tidak seperti zaman dulu, zaman kita mungkin ya. Ya. Nah, ini ada pengaruh nggak sih dengan kecerdasan orang-orang yang mengikuti kurikulum yang berubah-ubah ini, Mas? Secara keseluruhan ya. Gimana, Bang Kinjil? Oh iya, kita lupa. Barangkali teman-teman juga ada yang belum kenal sama narasumber kita. Beliau mumpuni dalam banyak hal. Betul. Tapi terutama sih di omong kosong. Dan ternyata banyak DM yang masuk kalau kita harus ngajakin lagi beliau untuk jadi narasumber kita. Ya, kembali ke tema kita. Oke, ya langsung. Kenapa kurikulum berubah-ubah, ya kan? Atau pengaruhnya kecerdasan jangka panjangnya atau jangka pendek atau apalah terserah pokoknya. Kalau saya mengkritisi kurikulum, seolah-olah saya ahli pendidikan. Kita kan omong kosong. Makanya, karena kita akan bicara omong kosong, Iya. jadi saya tidak akan mengkritisi kurikulum lain. Oke. Tetapi kita hanya ingin melihat konsep tentang kecerdasan itu seperti apa sih ya. Oke. Jadi kalau kita pernah belajar di program studi pendidikan anak usia dini atau pendidikan guru sekolah dasar, itu biasanya ada mata kuliah tentang metode kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Jadi multiple intelligence itu sebuah teori yang dimuatkan oleh salah seorang ahli psikologi pendidikan dari Universitas Harvard bernama Howard Gardner. Jadi menurut beliau itu sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang menonjol pada satu atau beberapa bidang kecerdasan. Iya. Dan dia membagi kecerdasan menjadi 9 jenis. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan matematik, ini yang sering dipahami sebagai kecerdasan intelektual. Ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan naturalis, dan terakhir itu ada kecerdasan eksistensi. Kecerdasan eksistensi itu kemudian diterjemahkan oleh salah satu tokoh di Indonesia itu sebagai kecerdasan spiritual ya. Tetapi karena Howard Gardner itu merupakan orang Barat yang mungkin agak sedikit sekuler, dia menempatkan kecerdasan eksistensi pada level yang bawah itu ya, yang terakhir. Nah, yang menarik adalah dia itu meneliti kecerdasan ini dari lingkungan di Universitas Harvard. Jadi dia melihat orang yang secara intelektual itu cerdas, kecenderungannya itu tidak disukai oleh cewek-cewek itu. Iya, memang rata-rata seperti itu. Karena terkesannya eksklusif lah ya. Iya. Tapi orang yang cerdas dalam hal kinestetik, dia itu jago basket, jago football dan sebagainya. Itu banyak misalnya yang hingga kinestetik itu berarti yang kayak motorik apa gimana sih? Iya, motorik. Hampir Dia sama ya. ahli dalam olahraga lah. Iya. Dalam olah tubuh gitu. Nah itu berawal dari situ dia meneliti dari sekian banyak mahasiswa hingga menemukan kecerdasan itu dibagi menjadi kurang lebih 9. Nah, saya hanya ingin mengkritisi 9 kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner itu. Karena saya orang Nusantara lah ya. Tapi saya potong sebentar, contoh tadi itu ya yang kecerdasan yang dibandingkan dengan yang kinestetik itu lebih banyak disukai oleh perempuan. Contoh paling nyata itu adalah Ronaldo dengan Nikola Tesla. Ya enggak? Coba perempuan mana ada yang menang Nikola Tesla atau Albert Einstein gitu, enggak suka. Ya lebih tertarik sama Ronaldo. Padahal cuma bisa ngirim bola aja. Ya itu contohnya. Oke, lanjutkan. Jadi saya melihat bahwa kalau saya pahami di Nusantara ini sebenarnya ada satu jenis kecerdasan yang menjadi dasar dari kesembilan kecerdasan itu sebenarnya, yaitu kecerdasan
intuisi. Yang utama ya, intuisi. Intuisi. Iya. Kayak saya baru dengar ya. Masih dengar. Iya, baru dengar dari ya cuma di sini di omong kosong. Oke, silakan lanjutkan. Jadi intuisi itu kan sebuah bisikan hati yang akan melahirkan pemahaman dalam pikiran. Intuisi itu berbeda dengan naluri. Kalau naluri itu kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologis tubuh. Kalau intuisi itu akan melahirkan pemahaman. Bisikan hati akan melahirkan pemahaman dalam pikiran, akan melahirkan banyak ide. Ya. Itu kecerdasan intuisi. Ya. Kalau kita belajar kehidupan rayap, tahu rayap kan? Tahu. Rayap itu kan dia tinggal di dalam tanah, dia bisa membuat sebuah bangunan, kalau bisa dianalogikan seperti bangunan pencakar langit. Iya, betul. Dan rayap itu kan secara morfologis kulitnya itu agak sensitif terhadap kelembaban. Makanya membuat ruang-ruang di dalam rumahnya itu sedemikian rupa antara aliran angin dan kelembaban air itu bisa pas. Ya? Nah itu rayap belajar ilmu arsitektur dari mana? Kalau bukan dari intuisi. Dari intuisi ya, betul. Ini intuisi bukan insting ya. Kalau Ya, insting kalau insting untuk mencari makan dan lain sebagainya. Terus kemudian ada satu lagi nih, lebah, tahu lebah ya? Tahu. Nah, lebah itu kan ketika membuat Rumah sarang itu bentuknya heksagonal dan presisi pas tepat. Dan heksagonal itu setelah dihitung dengan menggunakan persamaan diferensial matematika, ternyata mampu menampung volume maksimal dengan meminimalkan ruang yang tersisa. Nah, lebah itu dari mana belajar ilmu matematika, khususnya persamaan diferensial? Kalau bukan dari intuisi yang ditiupkan oleh Tuhan gitu loh. Betul sekali. Cuman kalau orang umum kayaknya tetap menganggap bahwa itu adalah insting gitu kan. Insting ya. Iya kan. Maksudnya secara umum orang pasti akan menyebutkan bahwa itu insting gitu loh. Padahal bukan itu ya. Padahal bukan itu. Kita ini oke lah kalau itu karena binatang ya. Iya. Ada satu sejarah. Kenal Archimedes mungkin ya? Pasti Ya, kenal ya. Archimedes kenal. Dia itu seorang ilmuwan penemu hukum Archimedes. Ketika dia diminta oleh seorang raja membuktikan apakah mahkota itu terbuat dari emas murni apa tidak, dia buat cara referensi sangat banyak di perpustakaan, tapi dia tidak terbentur pemahamannya itu untuk membuat metode apa kira-kira yang sampai suatu ketika dia itu sedang asik-asiknya berendam di bathtub gitu. Kemudian pada santai tiba-tiba ada muncul sebuah ide, sehingga ditemukanlah hukum Archimedes. Itu bahkan sebuah intuisi, bukan inspirasi. Kalau inspirasi beda lagi ya. Ya hampir sama lah. Ya, hampir sama. Intuisi itu bisikannya lebih ke hati. Dia akan kemudian melahirkan inspirasi dalam pikiran. Jadi sebelum inspirasi ada intuisi dulu ya. Ya betul. Nah berarti kan intuisi yang akan melahirkan sebuah ide, bukan dari bacaan referensi yang dari dari itu. Ya berarti kayak yang hukum gravitasi itu kan sing jarene siapa turu pas ketibanan ngero apel ya kan. Ya mungkin seperti itulah mungkin. Nah, itu intinya itu bahwa yang melandasi terbitnya 9 macam kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner menurut saya adalah adanya kecerdasan intuisi. Nah pertanyaannya mungkin bagaimana sih kita untuk melahirkan atau metode apa biar kita intuisinya itu bisa cerdas gitu kan? Bisa tajam lah ya, intuisinya tajam gitu. Itu kira-kira apa itu? Saya juga tidak tahu. Makanya akan dibahas di omong kosong ini. Jadi Anda yang sudah subscribe itu udah rugi lah nonton omong kosong kita. Iya, omong kosong kita sudah semakin berbobot. Kosong. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe-nya ditambah lagi supaya bisa tetap update dengan tema-tema kita yang dan komen ya. Maksudnya kita juga kadang bingung kita kedepannya mau bahas apa nih kayak gitu. Iya, barangkali mau request tema kita langsung di komen saja. Oke. Yuk kita lanjut. Apa ya? Bisa ada mempertajam intuisi. Caranya mempertajam intuisi. Jadi saya pernah baca, ini mohon maaf ya, dalam kitab suci saya dalam Al-Quran membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi. Nanti ayat berapa? Buka sendirilah ya. Nggak usah saya jelaskan. Nanti dikira saya ahli Al-Quran. Jadi wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa yahdini rabbi bin hadza rasyada.
ingatlah nama Tuhanmu ketika kamu lupa. Lupa itu kan berarti kita tidak punya inspirasi apapun. Kita disuruh ingat Tuhan ketika kita lupa. Ya. Kul wakul asa ayat dirobi li akroba min hadza rasyada. Dan ucapkanlah, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan pemahaman terhadap urusanku ini. Itu kan menurut saya sebuah metode bagaimana agar kita menemukan sebuah inspirasi. Caranya dengan mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan itu juga sebenarnya menjadi sebuah bahasan yang luar biasa yang mungkin nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kalau ada yang meminta ya kita bahas. Ini karena terbatas durasi. Jadi mengingat Tuhan itu apa sih? Karena kita bahas lebih lanjut lah. Intinya bahwa untuk mencerdaskan intuisi ada di dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi. Ayatnya nanti, pokoknya di bawah ya. Ayat 30 lah. Nanti lihat sendiri, buka sendiri biar penasaran ya. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdini rabbi li aqwa min hadza rasyada. Itu sebuah proses yang bisa diartikan sebagai kecerdasan ataupun juga sebagai petunjuk gitu. Dan untuk memperoleh inspirasi kecerdasan atau petunjuk kita harus mengingat Tuhan. Gitu. Ya sebetulnya bisa sih kita bahas secara sainsnya kenapa bisa seperti itu ya kan. Kenapa sih kok dengan kita mengingat Tuhan terus kita bisa lahir sebuah intuisi kan. Orang-orang yang agnostik atau yang selalu gampangannya menuhankan akal ya kan, menuhankan akal dan sains itu kan pasti kadang selalu pengen jawaban itu. Kenapa sih hanya dengan mengingat Tuhan terus kita bisa mendapat inspirasi atau intuisi itu gitu loh. Nah itu ya sebetulnya yang jelas adalah penjelasan secara sainsnya itu ada, cuman ya nanti di episode yang akan datang. Yang jelas ada, kalaupun kita belum bisa menjelaskan secara sains, bukan berarti itu tidak bisa, tapi kitanya aja yang kadang belum sampai. Kayaknya ini episode itu juga sebenarnya itu sudah ada penelitiannya. Oh sudah ada. Iya. Oh ini dijelaskan sekarang. berarti tema ini bisa sampai 2 episode. Ada seorang ahli psikologi itu dia meneliti dari beberapa sampel tentu ya. Ada di dalam otak itu namanya God spot atau titik Tuhan. Dia dengan menggunakan alat saya lupa itu. Supaya kayak yang di ya. Iya. Kayak di film Marvel itu yang Profesor X. Ketika didengarkan sebuah kalimat yang ada bunyi dengan Tuhan, bisa Tuhan, bisa God, bisa Allah dan lain sebagainya lah ya. Itu kaitannya dengan itu langsung berpendar. Ada titik dalam saraf otak itu berpendar. Berpendarnya itu langsung ke seluruh saraf-saraf dalam otak. Mungkin itu yang menyebabkan otak itu menjadi lebih luas, sehingga dia akan mudah menerima ide atau inspirasi. Berarti kata Tuhan itu adalah seperti kalau di HP itu password mungkin ya. Sehingga akan terbuka aplikasi yang tadinya terkunci gitu. Ya mungkin itu bahasa sederhananya seperti itulah. Gitu. Ini sudah berapa menit? Kita berapa episode ya? Iya. Oke ya. Jadi kayaknya segitu dulu aja deh biar pada penasaran. Ya kan? Ya enggak? Pasti lebih asik nih untuk episode selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe lagi. Terus ini quote-nya. Ada di sini kalau jelas. Seperti biasa di akhir episode pasti kita berikan quote untuk semuanya. Dari Mas Nenda dulu. Saya dulu nih. Oh iya dong, narasumber. Alam semesta ini adalah tentang ayat-ayat kebenaran. Kesalahan hanya pada pikiran yang menafsirkan. Dan untuk menghindari kesalahan pada penafsiran, maka bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Boleh, mantap. Saya sekarang ya. 99% kegagalan itu adalah dari orang-orang yang selalu mencari alasan. 1%-nya itu adalah kambing hitam. Ayo. Anak yang cerdas itu anak yang suka belajar, tapi anak yang suka joget-joget anaknya budak korlap. Ini jangan sambung. Oke, jangan mana-mana, rasakan bersama kita bertiga hanya di Omong Kosong. Lu bersama hanya di Omong Kosong.